Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita beribadah pagi, persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita ambil satu sejenak untuk minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan pujian nomor 144, Sucikan dan Kuduskan Hati ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk persekutuan doa pagi kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Kau sudah beri kami kesempatan kembali untuk beribadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau pimpin persekutuan doa ini dari awal sampai selesai. Berkati ya Bapa setiap kami, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kau berkati puji-pujian Tuhan, puji-pujian kami ya Tuhan. Kau juga memakai kami semua untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Berkati ya Bapa doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kau pakai juga hamba-Mu penginjil Luki Supit yang akan bawakan firman-Mu nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita menyanyikan pujian nomor 218. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah
senangkanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya Bapak Ibu, kita akan memasuki pokok doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk ibadah-ibadah online yang setiap hari diadakan setiap hari Minggu. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat tetap sehati, saling mendoakan, mendukung untuk ibadah-ibadah walaupun secara online, dan mendukung persekutuan doa malam tiap hari Rabu, dan juga mendukung untuk persekutuan doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu. Mari kita akan doakan untuk dua pokok doa ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk ibadah-ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu walaupun secara online Tuhan. Kami yakin Tuhan, tolong ya Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hambamu yang akan makan firman-Mu. Kau berkati juga jemaat-Mu, pengurus, majelis untuk beribadah online pada setiap hari Minggu Tuhan. Tolong ya Bapak, Kau pakai anak-anak-Mu yang melayani setiap ibadah online Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu menyerahkan ibadah-ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu supaya tetap sehati, saling mendoakan, mendukung untuk ibadah-ibadah online yang diadakan pada setiap hari Minggu, dan ibadah persekutuan doa malam yang diadakan pada setiap hari Rabu malam, dan ibadah persekutuan doa pagi yang diadakan pada setiap Sabtu pagi. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, Kau berkati Bapa setiap ibadah online kami. Kau pakai jemaat-jemaat-Mu, pengurus majelis hamba Tuhan yang melayani di setiap ibadah online, di setiap ibadah persekutuan doa Rabu, di persekutuan doa Sabtu, maupun setiap hari Minggu Tuhan. Tolong ya Bapa, Kau berkati kami semuanya untuk kami selalu setia melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu, biarlah mereka tetap sehati, saling mendoakan, saling mendukung untuk ibadah-ibadah kami ya Tuhan, di gereja-Mu, di GKI Agape pusat maupun di Pos Villa Melati Mas. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Kita doakan untuk anak-anak kita, kita doakan untuk sekolah-sekolah mereka yang secara online, kita doakan untuk pergumulan kita semuanya secara pribadi. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya silakan doa pribadi. Amin. Ya, terakhir kita doakan untuk negara Indonesia, di mana vaksin akan disalurkan kepada rakyat Indonesia. Kita memohon pada Tuhan, biar Tuhan boleh memberkati vaksin-vaksin yang sudah ada, dan kita memohon pada Tuhan untuk pemerintah Indonesia, Menteri Kesehatan, untuk menjalankan tugas mereka, supaya vaksin-vaksin itu boleh membantu kita di mana kita boleh terbebas dari vaksin tersebut. Kita berdoa Mas, kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, di mana vaksin sudah tersedia Tuhan, dan rencana akan pertengahan bulan Januari akan disalurkan Tuhan.
khususnya untuk tenaga nakes, tenaga kerja, untuk kesehatan ya Tuhan, untuk perawat-perawat, dokter-dokter, maupun untuk Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden, menteri-menteri yang bersangkutan Tuhan, khususnya untuk satuan petugas yang menangani COVID ini Tuhan. Tolong ya Bapak, berkati ya Bapak vaksin-vaksin yang akan disalurkan, supaya kami semua boleh berbagian dalam vaksin itu, dan Indonesia ini boleh pulih kembali, normal kembali Tuhan. Jangan Kau tinggalkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berkati ya Bapak kami semuanya. Kau berkati sekali lagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, vaksin-vaksin itu Kau sudah berikan Tuhan untuk kami semuanya, sehingga kami semua boleh sehat kembali, boleh pulih kembali kesehatan bangsa ini Tuhan, sehingga perjalanan ekonomi maupun apapun Tuhan boleh pulih kembali bangsa Indonesia ini Tuhan. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memohon pertolongan-Mu untuk vaksin ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tapi kami yakin Tuhan Kau akan menyempurnakan doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan doa-doa pagi ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya penginjil Lucky Supit. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian dari PBSR nomor 222, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya akan baca sekali lagi. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan kalau kita akan pergi atau kita diminta pergi ke satu tempat tertentu yang sama sekali kita belum pernah pergi ke tempat itu? Nah, pada zaman sekarang, kita sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada. Salah satunya adalah Google Map, aplikasi Google Map. Jadi kita bisa lihat, kita bisa masukkan nama tempat, entah itu negara, bisa kota, bahkan bisa desa, bahkan tempat yang mungkin sangat terpencil, ya selama itu masih sudah diprogram sedemikian rupa, sudah dimasukkan di dalam Google Map itu, kita bisa cari, kemudian kita bisa minta aplikasi itu untuk menunjukkan tempat itu, bahkan dia bisa menunjukkan jalan ke situ, dia bisa mengkalkulasi berapa lama kita bisa sampai di situ. Bahkan jika tempat yang kita tuju itu sudah ada orang yang pernah pergi, walaupun kita belum pernah pergi, ada orang yang sudah pernah pergi lebih dahulu, kemudian mereka membuat foto-foto di sekitar situ, kita bisa melihat seperti apa tempat yang akan kita tuju tersebut. Jadi kita sangat mudah sekarang. Jadi saya kira hari ini tidak ada tempat di dunia ini, ya kecuali mungkin belum tercover oleh Google Map itu, yang kita tidak bisa lihat, bisa tahu, bahkan bisa memperkirakan berapa lama kita akan sampai di tempat tersebut. Nah, tetapi berbeda Bapak Ibu sekalian ketika itu terjadi pada masa yang lampau. Tidak ada teknologi dan tidak ada alat bantu apapun untuk mengetahui satu tempat. Nah, tadi kita sudah baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Sebetulnya kalau kita melihat Ibrani ini ada banyak sekali nama-nama, dan nama-nama yang ada di kitab Ibrani disebut sebagai oleh LAI di dalam Ibrani 11 ini diberikan judul saksi-saksi iman. Dan Abraham adalah salah satunya yang disebut di dalam kitab Ibrani 11 sebagai saksi-saksi iman atau orang-orang yang bisa dikatakan layak untuk disebut sebagai orang-orang yang memiliki iman. Nah, tentunya ada yang istimewa dari iman Abraham ini dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang disebut di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini. Di dalam ayat 8 tadi yang saya sudah bacakan tadi adalah saya sangat tertarik dengan kalimat yang di 8b yang bagian terakhir. Demikian dikatakan, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi di Kejadian pasal 12 kita akan baca bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham, kemudian Tuhan itu menyuruh untuk Abraham untuk pergi ke satu tempat. Nah, di kitab Ibrani ini penulis Ibrani itu memberikan menggarisbawahi atau memberikan satu penjelasan bahwa ketika Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke satu negeri, di sini dikatakan bahwa dia pergi berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, sebetulnya kalimat ini kan agak sedikit memberikan tanda tanya. Apa bisa ya pergi ke satu tempat yang sama sekali dia nggak tahu? Bagaimana caranya? Ya. Nah, saya kira di sini bukan berarti bahwa
kemudian Abraham asal saja pergi, asal saja jalan, mau ke timur, mau ke barat, dia ya entah dia pakai petunjuk apa. Saya kira ada tuntunan Tuhan di dalamnya ketika Abraham akan pergi ke Kanaan. Tetapi yang mau ditekankan di sini saya kira adalah satu tempat di mana Abraham itu harus pergi adalah satu tempat yang sama sekali asing. Satu tempat yang sama sekali sebetulnya belum bisa memberikan menjanjikan apa-apa. Ya, kalau kita hari ini misalnya disuruh pergi ke satu tempat di mana misalnya tempat itu kita tahu misalnya oh itu ada tambang emas. Dan kalau kita pergi ke sana kita bahkan tidak perlu menggali tanahnya, mungkin emas itu seperti bongkahan batu tinggal ambil. Nah, saya kira semua orang akan cepat-cepat pergi ke sana karena tempat itu sudah menjanjikan akan memberikan satu keuntungan. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa oleh kitab Ibrani ini bahwa Abraham itu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Artinya sama sekali bukan sesuatu tempat yang betul dia sudah tahu ada apa di sana. Apa yang membuat Abraham berani pergi ke tempat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju? Bagian A dari ayat yang ke-8 ini memberikan kita jawaban, yaitu karena iman. Jadi karena iman, Abraham itu berani melangkah, memutuskan untuk pergi ke tempat, walaupun tempat yang akan dia tuju itu dia tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2021 ini, saya kira kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan. Sesuatu yang masih asing bagi kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun kita tidak melakukan perjalanan seperti Abraham, pergi ke satu negeri, ke satu tempat yang kita tidak tahu. Tetapi saya kira kita menjalani waktu-waktu ini, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita sedang menjalani waktu-waktu yang seakan-akan itu adalah suatu waktu yang kita sebetulnya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. 1 hari ke depan, 2 hari ke depan. Kita pasti mengkhawatirkan kesehatan kita. Kita pasti mengkhawatirkan, kita pasti memikirkan apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi di negara Indonesia. Belajar dari Abraham, tokoh yang kita renungkan pada pagi hari ini, marilah kita sebagai orang-orang beriman, kita berani melangkah di tahun yang baru ini. Kita berani, kita optimis melangkah bukan karena kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan oleh manusia atau bahkan kalkulasi atau prediksi yang kita coba-coba hitung-hitung apa yang akan terjadi, bagaimana kalau ini terjadi, antisipasi apa yang akan kita lakukan. Saya kira kita perlu untuk belajar dari Abraham. Tidak melakukan hal-hal tersebut, saya katakan bukan hal yang tidak penting kita memikirkan, merencanakan mulai sekarang. Tetapi saya kira Abraham memulai untuk melangkah pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu karena dia memiliki iman. Nah, hendaklah itu yang kita punya untuk memulai hari-hari kita menghadapi tahun 2021 ini. Jangan sampai kita kehilangan iman. Kita masih punya Allah yang memelihara, yang tahu hari esok, tahu masa depan, tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan kita mau dengan tetap semangat, tetap optimis untuk melangkah, menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kita yang kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan memberikan kesempatan kita untuk melayani, untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Seperti Abraham, menerima panggilan Tuhan, dia beriman, dan karena imannya itu dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan sedikit kebenaran dari firman-Mu.
Tuhan tolong kami supaya kami tetap terus memiliki iman, terus untuk melangkah di tahun yang baru ini, belajar dari orang-orang yang Engkau panggil untuk mengikuti, untuk menjalani panggilan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan seperti Abraham. Memiliki iman, percaya, dan mau taat kepada apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan pimpin. Tuhan tolong kami untuk memasuki tahun 2021 ini dengan semangat, optimis, bukan karena perhitungan-perhitungan yang kami lakukan atau antisipasi-antisipasi yang kami sudah siapkan. Tetapi kami mau melangkah karena kami memiliki iman. Percaya sepenuhnya kepada Engkau, Allah yang berdaulat, Allah yang memelihara dan mengetahui hari depan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selesai sudah ibadah persekutuan pagi kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih.